Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami undang jemaat mengenal hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Bapa. Segala ucapan syukur kami naikkan, kami agungkan dalam nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami sungguh berterima kasih ya Bapa. Kalau Engkau tibakan kami di tempat ini Tuhan, dengan tidak kekurangan satu apapun Bapa. Engkau tibakan kami di sini, untuk kami dapat menaikkan sorak-sorai kami, untuk kami menaikkan sembah kami ya Bapa. Kiranya Bapa, Engkau beracara pada ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Setiap jemaat yang sedang dalam perjalanan ya Bapa, kiranya Tuhan Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan kiranya ya Bapa, saat kami keluar dari tempat ini ya Bapa, kami sudah menikmati berkat-Mu, kami sudah menikmati sukacita surga ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Tidak ada yang akan mengacaukan kami ya Bapa. Dan kami siap ya Bapa untuk memulaikan ibadah-Mu pada pagi hari ini. Di dalam satu nama yang heran, di dalam satu nama yang besar, yaitu Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulaikan. Haleluya. Amin. Itu sudah menerima setiap berkat perawatan Tuhan dalam hari-hari. Kita tahu Tuhan yang setia. Kita akan selalu mengucap syukur, menaikkan sembah syukur kita, merasakan cinta kasih Allah.
Yang di bawah shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita rasakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita yang mau merayakan kebaikan Tuhan, kita satukan suara kita naikkan tepuk tangan kita, katakan datanglah kebaikannya. Tuhan. Kini kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Untuk petugas, kami persilahkan. Tuhan
Dan kini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi berdoa, yang akan menjadi kekuatan dalam setiap pergumulan kita, yang akan kita katakan kepada Tuhan. Tuhan memberikan pengharapan dalam setiap kehidupan kita.
kasih-Mu luar biasa dahsyat bagi kami. Pemeliharaan, pertolongan dan penyertaan-Mu dari hari ke hari. Sampai hari ini kami bukannya melihat dan mendengar, tapi kami boleh merasakan, mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan dan pembelaan, bahkan jaminan Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami, memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu di pagi yang indah ini pada hari Sabat ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Tibasnya kami akan menerima kehadiran melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan seluruh jemaat yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah melalui live streaming Bapa. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan pemahaman akan firman Allah, sehingga kami mengerti rencana Tuhan, isi hati Tuhan, pikiran Tuhan dalam kehidupan kami yang terbaik. Kami siap menerima lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan melalui firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, kami mau menerima firman-Mu dengan iman. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut kehadiran-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Semua baik, semua sehat. Haleluya. Ini semua karena kemurahan, anugerah dan pertolongan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, memungkinkan kita bersama-sama untuk datang mengerjakan keselamatan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, tentu kita datang kepada Tuhan bukan hanya memuji Tuhan. Memuji Tuhan mengundang hadir ada di tengah-tengah kita, dan kehadiran Tuhan saat hari ini akan menyatakan kasih kuasa-Nya, tuntunannya dalam hidup kita, dalam menjalani hidup di akhir zaman ini. Apa yang akan kita kerjakan dan lakukan. Saudaraku kasih, kita tetap berpegang pada janji Tuhan, firman Allah, bahwa firman apa yang difirmankan Allah pasti digenapi. Puji Tuhan, kita akan menerima kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang terdapat dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9, bagian yang kedua. Bagian yang pertama beberapa minggu yang lalu telah saya sampaikan. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Saudara boleh, kita akan baca bersama-sama, boleh pakai HP, ada di layar monitor sudah disiapkan. Ya, mari kita baca dengan iman, dengan suara yang keras, dan percaya bahwa firman itu hidup dan berkuasa. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya. Firman Allah berbicara mengenai pertukaran ajaib. Pertukaran ajaib. Kaya jadi miskin, miskin jadi kaya. Beberapa waktu ada acara di TV pertukaran tempat. Pernah lihat saudara? Salah satunya saya kenal, namanya Bapak Dr. Hardianto. Ya, dia seorang dokter, istri dan anaknya hidup di Surabaya, rumah yang bagus, tukar dengan seorang petani di desa, ya, rumahnya yaitu lantainya tanah selama 1 minggu. Istri dan anak-anaknya jadi dokter, ini jadi petani, petani ini bukan jadi dokter tapi tinggal di rumah dokter. Kira-kira bagaimana saudara? 1 minggu. Rupanya anak-anak dokter ini tidak terbiasa. Dia harus di sawah, dia harus kena lumpur. Yang dulu di sawah sekarang ada di rumah yang bagus.
Nah, saudaraku kasih, dalam itu pertukaran hanya 1 minggu sementara. Tetapi apa yang ada dalam firman Allah ini, pertukaran ajaib, saudara, bukan 1 minggu, tetapi selamanya. Amin. Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, adakah sejarah di dunia ini orang yang kaya raya mau menjadi miskin, ya, semua hartanya diberikan kepada orang yang miskin, sehingga orang yang miskin menikmati kekayaannya? Saudara pernah dengar sejarah? Pernah dengar orang yang berbuat demikian? Tidak ada, kecuali Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan kasih, dalam Yesus Kristus di sini dikatakan Tuhan Yesus yang kaya raya menjadi miskin, supaya kita yang percaya kepada Yesus yang miskin ini menjadi kaya raya. Tanda kutip, bukan materi. Kalau ini tidak diterjemahkan, kita terima letterlek, wis aku tak jadi wong Kristen supaya sugih. Jadi saudara, ke gereja percaya Yesus bukan golek pesugihan. Amin. Kalau Tuhan memberikan kaya raya, ya bersyukur, tapi tujuan bukan golek pesugihan, bukan mencari kekayaan, tetapi cari Yesus Kristus yang sumber segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara kasih, dalam Yesus Kristus, ya di sini dikatakan Yesus yang kaya menjadi miskin. Saya sedikit sampaikan saudara sebagai pendahuluan ayat yang ke 2 Korintus 8 ayat 9, yaitu kaya jadi miskin. Saya mau pinjam satu kata itu eptohausen dalam bahasa Yunaninya, saudara. Ya, asal kata apa? Petokos. Ya, di sini yang pertama, saudara, petokos yaitu artinya pines. Artinya di sini miskin, tetapi masih mempunyai sesuatu. Ingat ini. Ayat ini kaya jadi miskin, miskin tetapi masih punya sesuatu. Itu yang pertama. Arti miskin di sini, Yesus miskin, kaya jadi miskin. Jadi ya, artinya miskin tetapi masih mempunyai sesuatu. Apa itu sesuatu? Punya kuasa. Kuasa apa, saudara? Untuk menyelamatkan, untuk menolong, untuk membebaskan kita dari kuasa dosa, iblis dan maut, saudara. Untuk menyembuhkan segala penyakit, saudara. Ya, untuk memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan dan ketentraman. Miskin tapi punya sesuatu untuk bisa dibagi, diberikan kepada saya dan saudara. Jadi kalau kita diselamatkan ini, yaitu sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Selanjutnya, saudaraku kasih, yang kedua tadi pines, yang kedua saudara, yaitu petokus. Artinya apa? Miskin di sini sama sekali tidak punya apa-apa. Ini yang pertama. Miskin tapi masih punya apa-apa. Tapi arti yang kedua di sini, miskin, saudara, ya sama sekali tidak punya apa-apa. Bagian yang kedua, arti miskin di sini, saudara, yaitu kapan Yesus menjadi miskin. Yang pertama, Yesus miskin, ya, biarpun kaya jadi. Yang kedua, arti yang kedua, kapan Yesus menjadi miskin. Dalam arti apa Yesus menjadi miskin, saudara? Pada waktu datang
kali yang pertama di dunia ini. Ya, dia lahir tidak punya tempat. Lahir di kandang. Saudara, jadi kapan Yesus menjadi miskin pada waktu itu? Dia tidak punya uang untuk bayar pajak. Pada waktu itu Yesus harus bayar pajak. Sehingga Yesus merintahkan Petrus untuk yaitu pancing ikan. Ikan yang pertama buka mulut, di dalamnya ada ikan untuk bayar pajak Yesus dan Petrus. Tidak punya tempat, saudara. Terus sudah kasih, ya, ini Yesus tak punya rumah. Di dunia tidak punya rumah. Apa betul saudara? Lukas pasal 9 ayat 38. Serigala punya liang, punya burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak tempat untuk meletakkan kepala, tidak ada tempat, tidak punya rumah. Siapa ini serigala saudara? Sedikit saya sampaikan. Serigala itu Herodes. Tahu Herodes pada waktu lahir bagaimana hidup Herodes? Mulutnya katakan, cari ini bayi yang baru lahir raja di atas. Aku akan datang untuknya. Dalam mulutnya dia ngomong akan datang, tapi dalam hatinya, oh kalau ketemu akan dibunuh. Tidak sama mulutnya dengan hatinya. Mulutnya manis, hatinya jahat dan pahit. Itu serigala. Burung saudaraku kasih di udara. Apa ini? Roh-roh jahat, penguasa di udara. Apa itu? Setan, iblis. Ada tempat, banyak orang memberi tempat kuasa-kuasa gelap. Bahkan menerima ilmu-ilmu dunia ini, itu iblis ada tempat. Mencari. Tapi Yesus datang ke dunia ditolak. Datang kepada umatnya sendiri, miliknya ditolak. Tidak punya rumah, saudara. Itu yang dikatakan tidak punya rumah. Yang keempat, saudaraku kasih, ya. Sejak kapan Yesus miskin? Sejak kapan Yesus miskin? Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Taruhlah pikiran Kristus dan hati Kristus di dalam pikiranmu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai miliknya yang dipercaya ini. Padahal sudah datang ke dalam dia meninggalkan tahtanya. Apakah setelah ditinggalkan dia kehilangan tahta? Tidak, makanya dia miskin tapi masih punya apa-apa. Dia tinggalkan tahta, surga datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, mengambil manusia, mengambil rupa manusia, bahkan dia itu menjadi hamba. Ini, bahkan dalam mati disalib. Ini pada kapan Yesus menjadi miskin? Disinilah. Yesus datang ke dalam dunia mengambil apa yang menjadi milik saudara, hak saudara. Apa itu saudara? Kutuk, salib itu kutuk, sengsara, penderitaan diambil oleh Yesus. Seharusnya kita yang mengalami semua itu, ingat itu bagian yang pertama tentang kasih karunia, mengenal kasih itu khotbah yang pertama, ini khotbah yang kedua. Kita tidak menerima, diambil oleh Yesus. Itulah pada waktu itulah Yesus menjadi miskin. Selanjutnya mengapa Yesus mau melakukan ini saudara? Ini merupakan satu pengajaran dan pelajaran bagi kita yang percaya kepada Yesus. Pelajaran bagi kita semuanya. Jadi saudaraku, kita menerima Yesus, mengenal Yesus itu kita ditukar, mendapat ganti. Apa yang diganti? Kita harus dikutuk, kita harus binasa, masuk neraka, diganti oleh Yesus.
Ya, saudaraku kasih dalam ini berbicara mengenai yaitu menjadi kaya, saudara. Kaya di sini bukan berbicara tentang materi, tetapi kaya secara rohani. Sebab firman Tuhan katakan cari dulu kerajaan dan kebenarannya, itu tentang rohani, ibadah dulu, berdoa dulu, berbakti dulu, bergereja dulu, baru semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudara yakin hari ini saudara setelah melakukan firman Tuhan, saudara datang beribadah, berdoa, saudara ambil waktu sebaik-baiknya. Senin nanti upah disediakan oleh Tuhan, amin. Tapi mengapa saudaraku kasih? Ya, kita tidak mau lakukan ini. Tidak mau cari dulu kerajaan kebenaran, cari upah dulu, materi dulu. Baru Tuhan, kebalik. Pertukaran ajaib bukan itu. Tuhan kerjakan pertukaran ajaib. Cari dulu kerajaan kebenaran, beribadah dulu, berdoa dulu. Berkat rohani dulu baru jasmani. Kalau manusia jasmani dulu. Ya, ada orang mengatakan kalau nanti saya berhasil, saya diberkati, saya mau sumbang gereja. Orang yang demikian tidak pernah nyumbang, saudara. Belum punya dia pinggir seperti itu. Kalau sudah punya eman-eman. Saya banyak lihat itu, banyak yang janji-janji. Tolong doakan usaha saya sudah berhasil, saudara. Pada waktu yaitu mengalami masalah, kesulitan, kesukaran, bukannya saudara tidak boleh yaitu minta doa, boleh. Tetapi saudara kasih ini berbicara tentang pertukaran ajaib. Tuhan dulu, utamakan Tuhan, taruh Tuhan di tempat yang pertama. Yang lainnya itu tambahan. Amin. Apa? Kesehatan, kesembuhan, keuangan, ekonomi, itu tambahan dari Tuhan. Amin, saudara. Dukung kasih dalam Kristus, saudara. Kita lihat sini, saudara, kaya apa? Kaya rohani. Mengetahui kebenaran firman Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 5, perjumpaan Yesus dengan seorang tokoh agama Yahudi namanya Nikodemus. Dia datang kepada Yesus, saudara. Dia datang kepada dan Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Dia katakan guru, tetapi ada maha guru. Tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertai. Dia Nikodemus tahu bahwa Yesus datang dari Allah. Apa yang dia ajarkan itu dari Bapa. Yesus menjawab, apa saudara? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Allah. Dilahirkan kembali. Saudara, Yesus katakan demikian. Yesus mengatakan hal rohani ini. Tetapi saudara, ini guru Yahudi Nikodemus ndak nyandak, ndak mudeng. Bagaimana kami yang sudah tua ini, bagaimana kami seperti ini harus kami masuk dalam kandungan ibu dan dilahirkan kembali. Yesus ngomong rohani, tetapi Nikodemus ndak mudeng, dikira itu hal jasmani. Ya ndak mungkin, saudara. Padahal saudaraku kasih, dia adalah seorang guru ahli Taurat, namanya guru Yahudi. Saudaraku kasih, ya agama lagi, belajar agama, tetapi dia tidak mengerti hal rohani. Kaya pengetahuan dunia, tetapi miskin pengetahuan rohani, pengetahuan surga. Yesus menjelaskan berkali-kali, yaitu jika kamu tidak dilahirkan dengan air dan roh, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Lahir baru. Jadi kalau ingin masuk surga melihat Allah, harus dilahirkan kembali. Saudara, ini berbicara tentang rohani. Carilah hal-hal yang rohani, saudara, terlebih dahulu.
Kita lihat di sini, kaya pengetahuannya luar biasa dunia, tetapi pengetahuan yaitu firman Allah nul putul, saudara. Banyak orang Kristen demikian, kalau soal jasmani luar biasa pengetahuan dunia, tetapi diajak tentang firman Allah. Karena firman Allah ini tidak bisa yaitu diterima dengan otak, dengan kepandaian. Mungkin sudah profesor, doktor, tapi kalau dia tidak berohani, tidak ngerti, diajak ngomong, tidak nyambung tentang firman Allah, saudara. Tidak nyambung, saudara kasih. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus. Nah, ini salah satu contoh kaya pengetahuannya dunia, tetapi miskin dalam pengetahuan rohani. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Nah, makanya itu kita belajar. Dan kasih dalam Yesus Kristus ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan di sini. Saudara, ada 4 hal ya. Yang pertama kita baca Lukas pasal 12 ayat 16 dan 17. Lukas, ya ini satu perikop sebetulnya. Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ya. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai 21, tapi ayat 16 dan 17 berbicara tentang apa? Perikopnya apa? Orang kaya tetapi bodoh. Loh, anak wong sugih kok bodoh? Dia bekerja berhasil, dikatakan dia seorang petani. Setiap tahun hasilnya bertambah, tapi pintar mengelola kan. Habis katakan bodoh. Ayat 16-17 kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah, hasilnya luar biasa. Secara jasmani mereka kaya berlimpah-limpah. Ya, ayat 17 ia bertanya dalam hati, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku mempunyai tempat ya di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Setiap tahun lumbungnya dirubah, dirombak, dibesarkan. Tetapi apa selanjutnya, saudaraku kasih? Dia katakan seperti, mengapa, singkat cerita saja, mengapa orang kaya ini bodoh? Rajin bekerja, siang malam pagi petang, banting tulang. Bukan tulang orang Medan, saudara. Saudara banting ya, saudara kelai, nanti berkelai ya. Bukan orang Medan, kalau tulang orang Medan itu om. Sudah berani banting om. Banting tulang kerja. Kalau bahasa Jawa mau endas kangge sikil kangge endas jungkir balik, kerja keras. Luar biasa. Tetapi kerja keras, semangat kerja tanpa berdoa, tanpa beribadah, tanpa berjemaat bergereja, itu namanya bodoh. Bekerja keras tanpa berdoa, tanpa beribadah, tanpa berjemaat, tanpa bergereja, itu bodoh. Sehingga apa katakan pada waktu dia ngomong, hei jiwaku puaskanlah semua harta, senang-senanglah. Malam itu hei jiwamu diambil. Mati malam itu, siapa yang menikmatinya? Bodoh kan? Yang kedua, singkat saja. Ya, yang kedua, ya, yaitu Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-15. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, bukan ya, salah itu ya, rupanya ya, bukan itu, bukan 16, saya salah catat ya, ayat 5, masuk bukan 15, ayat yang ke-5 ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah, supaya rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lukas pasal 18 ayat 10. Ya.
Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah orang Farisi, yang lain pemungut cukai. Dan ayat yang selanjutnya, saudara ya, ayat 11, pasal 18 ayat yang ke-11, ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ya, saudara, Lukas pasal 11 ayat 43, terus saja, dan 46. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan dan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan besar. Ayat 46. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Apa artinya ini? Ini orang Farisi, ahli Taurat. Pekerjaannya yaitu ada di rumah Allah, berdoa siang malam pagi petang. Saudara, ini berdoa. Tapi kita lihat pasal yang dia berdoa. Dia pintar merintah, dikatakan orang lain suruh bekerja, ambil angkat beban, pikul beban, tapi dia menyentuh dengan jarinya sendiri. Bahkan orang Farisi ini, saudara ahli Taurat, yaitu melawan apa yang dikerjakan oleh Yesus, tidak setuju. Pada hari Sabat Yesus datang ke rumah Allah, ada orang buta disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang bungkuk juga bisa sehat, orang kusta yaitu disembuhkan, dikritik, dicemooh. Ini hari Sabat, luar biasa mengenai hari Sabat. Saudara, artinya apa? Dia tidak mau hari Sabat, hari Sabat. Yesus menjawab, kalau pada hari Sabat kamu punya lembu, kamu punya domba kecemplung sumur, kamu biarkan? Tidak mungkin kan, dia angkat. Artinya apa? Saya singkat saja bagian yang kedua ini. Orang Farisi ini dia berdoa siang malam, ada di dalam gereja siang malam, luar biasa, tetapi tanpa berbuat apa-apa. Ora et labora, berdoa dan haleluya. Bukan hanya berdoa. Kalau berdoa tanpa usaha, tanpa bekerja, orang Farisi ini adalah sombong. Jadi mereka hanya bekerja keras siang malam tanpa berdoa, tanpa beribadah, bodoh. Mereka berdoa siang malam ada di gereja tanpa berusaha dan bekerja, sombong. Tadi kita lihat ayat yang saya baca tadi, itu kesimpulannya saya sampaikan seperti itu. Yang ketiga, Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 19. Di sini berbicara mengenai sidang Laodikia. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, bukan Pak Amin Rais, saudara. Bukan Ma'ruf Amin, maaf saudara. Firman itu Amin, Amin itu iya. Ini firman dari yang iya, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini adalah firman dari Yesus. Luar biasa, secara jasmani kaya raya, tidak kekurangan apa-apa. Dia merasa, sehingga apa, sidang Laodikia ini merasa dia pamer.
Dia pamer apa? Pamer kekayaannya. Aku tidak kekurangan apa-apa. Maka dikatakan kelimpahan. Tetapi Tuhan katakan ayat yang ke-16, 17, saudara, apa yang di situ katakan? Ya, dikatakan bahwa engkau sebetulnya engkau ini miskin, engkau itu melarat, telanjang. Secara jasmani kelimpahan, tapi secara rohani miskin. Dan dikatakan, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Luar biasa. Ayat 17. Ya, dikatakan tidak kekurangan apa-apa. Tetapi karena engkau tidak tahu bahwa engkau itu melarat, malang, miskin dan buta, telanjang di hadapan Allah. Maka ada nasihat di sini. Nasihat apa, saudara? Supaya engkau membeli emas yang dimurnikan, beli pakaian, ambil pakaian supaya kamu tidak telanjang yang memalukan. Beli minyak Roh Kudus. Saudara, di sini saudara kasih iman, firman Tuhan dan Roh Kudus. Berarti secara jasmani mereka, secara lahiriah mereka orang Kristen, tapi tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus, tidak punya iman. Saudara, orang Kristen yang seperti ini dikatakan panas tidak, dingin tidak, anget-anget kuku, maju tidak, mundur tidak, tengah-tengah. Dan orang Kristen seperti ini jadi penghalang, penghambat. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Apa yang terjadi? Tuhan katakan, kalau aku mau, kalau engkau ya panas, kalau dingin ya dingin, jangan tengah-tengah. Tuhan akan meludahkan, dimuntahkan orang Kristen yang seperti ini. Tetapi Tuhan masih berkemurahan. Dikatakan anak yang dikasih itu, bisa lanjut ya, anak yang dikasih itu ditegur, dihajar, supaya apa? Relakan hatimu untuk bertobat. Jadi kalau sudah dengar firman menemplak saudara, saudara itu dikasihi. Amin. Firman menemplak saudara, menegur saudara, supaya saudara bertobat. Bertobat itu hidup baik, hidup benar. Jangan sampai kita dimuntahkan, ditolak. Yang keempat, yang terakhir. Terakhir biasanya kan dikit saudara, tapi masih banyak. 2 Korintus pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Khususnya ayat yang ke-7. Saudara, ini berbicara tentang tadi jemaat Laodikia, ini jemaat Makedonia. Dalam ayat tadi dikatakan, ayat yang kedua, tolong terus ayat yang kedua. Ya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemenangan. Amin. Inilah yang dikatakan saudara, kaya, miskin jadi kaya. Sidang Laodikia. Sidang Laodikia. Ayat yang ke-7, tolong buka. Ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-7, 2, 3. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya. Amin. Saudara, apakah saudara tidak boleh kaya? Boleh. Abraham kaya raya, ternaknya luar biasa.
Ishak kaya raya, Ayub kaya raya. Tetapi saudara kasih, apa yang dia miliki dipakai untuk kemuliaan bagi Nam. Tidak pernah lupa mendirikan mezbah, membangun mezbah. Ayub tuh setiap hari dia memberikan persembahan kepada Tuhan, korban persembahan kepada Tuhan, membangun mezbah kepada Tuhan. Kaya jasmani, kaya rohani. Amin saudara, luar biasa. Demikian pula gereja di tempat ini. Biarlah saudara kasih, mungkin saudara hidup hanya sederhana, hanya cukup, tapi biarlah saudara rohani saudara jangan sampai miskin. Di sini saudara sidang Laodikia, di sini dia sedang mengumpulkan dana untuk membantu, yaitu jemaat yang ada di Yerusalem. Gereja pusat justru dibantu dengan gereja di desa. Ini terjadi seperti itu. Dikatakan Rasul Paulus, aku telah menerima lebih daripada yang kubutuhkan. Padahal untuk dirinya sendiri apa tadi? Makanya kalau memberi kepada Tuhan jangan nunggu sogeh. Kalau sogeh saudara tidak akan memberi, eman-eman. Nah ini saudara, saya orang Jawa, saya tahu. Nah orang Jawa itu kalau memberi sedikit izin, memberi akeh eman-eman. Halo? Bener enggak? Tetapi jemaat di sini luar biasa, amin. Berapa tahun kita telah mengadakan bakti sosial, semuanya cukup, luar biasa. Tahun ini juga kita akan mengadakan apa saudara? Pelayanan kasih. Wong kanggo pangan dhewe, kalau pangan dhewe kurang ya kurang. Saudara akan selalu kurang. Tapi kalau saudara memberi dan pelayanan kasih tadi, saudara memberi dengan sukacita. Dikatakan saudara kasih, jerih lelah saudara tidak sia-sia. Amin saudara. Pasal 1 ayat 4 dan 9. Tolong buka sekali lagi. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 dan 9. Luar biasa ayat ini dikatakan. Tadi sidang Laodikia kaya, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sanggup, kami sungguh menghibur. 1 Korintus pasal 4, 1 Korintus pasal 1 ayat 4 dan 9. Aku senang bersyukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahnya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi dalam segala hal, perkataan, pengetahuan, ya, dan sebagainya. Ini saudara, sebagai penutup khotbah kami, saudara tahu kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin? Tahu kan? Saudara, oh kalau pada waktu mereka mati, Lazarus ada dalam pangkuan, Abraham orang kaya ada di tempat bawah, ya di neraka. Oh kalau kita kok tak jadi miskin aja biar masuk surga. Bukan itu maksudnya. Miskin di sini apa? Ndak punya rumah, ndak punya makanan, ndak punya uang untuk berobat. Secara jasmani dia ndak punya apa-apa, tetapi secara rohani dia memberi kelimpahan, saudara. Tujuan kita ikut Tuhan adalah masuk surga. Cari harta surga, kumpulkan harta surga. Seperti Lazarus, orang kaya setiap hari dia hanya berpoya-poya. Dakung kasih dalam Kristus, saya akan simpulkan dalam ayat ini, saudaraku kasih, di mana orang kaya dan Lazarus ini, orang kaya hanya untuk kekayaan untuk diri sendiri. Tadi yaitu sebagai petani demikian pula. Sidang Laodikia, rupanya mereka kaya, tetapi mengapa Tuhan mencela? Dikatakan bodoh, dikatakan mereka masuk neraka. Karena apa? Tidak pernah berbagi kasih.
Jangan saudara kikir dan medit untuk Tuhan. Waktu saudara, tenaga saudara, pikiran saudara, suara saudara, berikan kepada Tuhan dengan melimpah. Saudara akan mendapatkan kelimpahan. Tuhan memberkati kita. Mari kita semua berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus begitu baik. Dia mau mengganti kita yang harusnya kita miskin dan masuk neraka, tapi Tuhan membuat kita kaya, memiliki surga. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak terkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Ku telah mengenal kasih karunia-Mu, ku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Untuk kita semuanya, haleluya. Yesus, Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Kedua belah tangan saudara telah mengenal kasih karunia Tuhan. Kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Dosa, mohon dengan kasih Kristus, Ibu Wulan maju ke depan dan berdoa. Oh
kami yang di surga, sungguh kami dapat mengagumi pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, Engkau Tuhan yang telah melihat hati kami yang rindu Engkau puaskan, hati kami yang rindu Tuhan akan jamahan firman Tuhan, kami telah mendapatkannya itu Tuhan lewat hamba-Mu. Bapa, kami percaya Engkau yang kaya, Engkau yang melimpahkan segalanya untuk kami. Berkat-berkat-Mu melimpah Tuhan. Oh Tuhan, Engkau memberi kami kesehatan, kekuatan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, biarkanlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi terang buat langkah kami, menjadi pelita buat kehidupan kami. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Meski sekarang ini hamba-Mu telah berhenti menyampaikan, tapi kami percaya Tuhan, setiap firman yang telah diberikan Tuhan, oh Tuhan, boleh bertanam, bertumbuh subur dalam kehidupan kami. Memberkati setiap kegiatan hamba-Mu, baik itu keluarganya, Engkau berkati dengan limpahnya, Engkau tolong kehidupan mereka Tuhan. Dalam setiap pengajarannya Tuhan, Engkau memberi hikmat, Engkau memberi rema, Engkau memberi marifat Tuhan atas kehidupannya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan acara kami selanjutnya dalam tangan Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami. Inilah doa kami mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Kini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Untuk petugas kantung kolektor kami persilahkan. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita boleh menikmati akan karya Allah sehingga kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami hamba Tuhan, berupa apapun persembahan yang Bapak Ibu berikan. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu Saudara lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah Allah akan membalas dan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Yusak Dompol Rahayu, persembahan keluarga Bapak Adi Stefanus, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Dina. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, Sabtu
jam 10 pagi ada doa puasa, jam 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum. Demikian pengumuman ibadah. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai 6:30. Demikian pengumuman ibadah. Kemudian kita akan lihat hasil dari rapat kemarin, beberapa jemaat untuk bakti sosial. Sekarang yang masuk Bapak Ibu lihat di layar. Nah, seperti itu Bapak Ibu sudah bisa baca. Yaitu dari Bu Gembala, dari Bu Mut Grace, baik dari Lala Vano dan Bu Panti. Demikian untuk selanjutnya mohon untuk kelanjutannya. Puji nama Tuhan, pasti semua apa yang kita tabur pasti Tuhan akan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan. Dalam kondisi apapun kita bawa dalam doa, dan berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Tiga satu pujian, semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Sebelum doa berkat, Bapak Sihombing berdoa sebelum doa berkat. Di akhir ibadah kami ini kembali kami datang bersyukur kepadamu ya Bapa, di mana kami sudah merasakan penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan, urapan yang daripada Tuhan terjadi di tengah-tengah ibadah kami ini Bapa. Kami sungguh menikmati berkat-Mu lewat yang ditaburkan hamba-Mu saat pagi hari yang indah ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan kami taruh di dalam hati kami Tuhan, agar firman-Mu selalu bertumbuh, berbuah, berdampak bagi sekeliling kami, dimanapun kami berada ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, kasih-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami, untuk kami dapat lakukan di setiap kehidupan kami setiap hari Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu ya Bapa, biar urapan yang daripada Tuhan selalu mengurapi hamba-Mu, semakin hari semakin dipakai Tuhan untuk menuntun kami umat-Mu Bapa, untuk semakin giat di dalam Tuhan, untuk semakin teguh di dalam Tuhan. Berikan iman yang teguh Bapa, untuk kami tetap berpegang dan berharap dan bersandar hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang mereka alami Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa campur dalam kehidupan mereka ya Bapa. Engkau memberikan kerinduan di hati mereka untuk dapat beribadah untuk hari-hari yang akan datang, agar kami dapat bersama-sama berkumpul memuji memuliakan Engkau ya Bapa.
Terima kasih Yesus, perjalanan kami sepanjang minggu yang akan kami lalui, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, di dalam melakukan segala pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau yang senantiasa bekerja, Engkau yang senantiasa menuntun kami Bapa, mengurapi setiap kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, dalam usaha kami juga berharap kepada Tuhan dan hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa campur tangan untuk memberkati, dan kami akan mempercaya Tuhan selalu ada menyertai kami. Terima kasih Bapa, juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, buat pemerintah kami dari yang teratas sampai yang terendah. Tuhan Engkau senantiasa campur tangan dalam setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan, dan setiap program-program yang senantiasa ditentukan. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan, memberkati negara kami Tuhan, menanamkan rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan kami setiap umat-Mu Bapa, agar kami selalu berharap dan bergantung hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana jemaat yang hadir dalam rumah Allah saat hari ini telah membawa hidupnya, dipersembahkan kepadamu waktu dan tenaga. Kami yakin dan percaya Tuhan memperhitungkan apa yang telah diperbuat, baik persembahan kasih, persembahan kolektor pertama dan kedua, baik persembahan untuk pembelian gereja yang diberikan dengan kasih sukacita dan diberikan untuk hamba-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah membalas dan memberkati 100 kali lipat ganda Bapa. Terima kasih. Sekarang tadahkanlah saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau benar-benar mendengar firman Tuhan, suara Allahmu, dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, dan segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat pulang. Tuhan memberkati. Yang atas kami persilahkan untuk turun dulu, baru yang kiri saya, tengah, baru kanan.